السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 7 keutamaan dari mempelajari ilmu asma was sifat. Sabi'an, yang ketujuh, anna ma'rifatallahi wa ma'rifata asma'ihi wa sifatihi tijaratun rabihatun. Bahwa mengetahui Allah, mengetahui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ini tijarah. Apa tijarah? Perdagangan. Ya, rabihatun, yang sangat menguntungkan, dan bukan keuntungan dunia tentunya, keuntungan yang luar biasa. Wa min arbahiha, apa keuntungannya? Sukunun nafs, ketenangan diri. Ya. Sebagian orang melihat ketenangan diri itu sebagai sesuatu yang sangat mahal. Uang banyak, mobil mewah, rumah megah, tapi was-was, ketakutan. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Ada ketakutan. Maka ketenangan diri ini luar biasa. Sebaliknya, ada yang berada dalam pengungsian, makan terbatas, air ngantri misalnya, tapi Allah berikan ketenangan. Seperti saudara-saudara kita di Palestina hari ini, luar biasa penderitaan mereka. Apa fisiknya? Fisiknya, apakah semua mereka stres, kemudian teriak-teriak, kemudian was-was? Belum tentu. Banyak di antara saudara-saudara kita fisiknya nggak karu-karuan. Barangkali sehari nggak ketemu makanan, air cuman berapa gelas, tapi ada rasa tenang. Gitu. Sebaliknya orang-orang kafir, al-Yahud, antum tahu sendiri bagaimana orang-orang Yahudi itu. Ya. Sakit sedikit udah kelimpungan. Allah tidak berikan rasa tenang itu. Karena mahal rasa tenang itu. Ya, sukunun nafs wa tuma'ninatul qalbi. Hatinya tuma'ninah. Hatinya senang, puas. Walaupun mungkin dia tidak kaya raya, dia hidup sederhana, tapi hatinya nyaman. Ini sulit, ya, sulit didapat seperti ini. Ada kisah dua murid dari guru besar. Siapa muridnya? Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir. Siapa gurunya? Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Qayyim dengan Ibnu Katsir ketika sedih, gundah, gulana, tidak tenang, mendatangi gurunya. Padahal gurunya di mana antum tahu? Di penjara. Di penjara. Ya, begitu pulang dari penjara, pulang dari menjenguk gurunya, timbul semangat, timbul gairah, bahagia kembali, senang kembali. Mestinya kan kebalik.
Orang yang dipenjara dihibur oleh orang yang tidak dipenjara. Ini terbalik. Saking apanya? Saking tenangnya hati Syekhul Islam, nyaman, bahagia, lezat, nikmat, padahal di penjara. Dan penjaranya Syekhul Islam itu semakin lama semakin buruk, semakin lama semakin sempit. Awalnya beliau di penjara di satu tempat yang ada alat tulis, terhibur beliau dengan menulis, terus menulis. Dan sekali waktu beliau minta lewat muridnya tadi untuk menjumpai sahabat beliau Al-Mizzi. Al-Mizzi ini sekaligus mertua dari Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir mengatakan Syekhuna, itu kebanyakan yang dimaksud adalah Al-Mizzi. Kalau Ibnu Taimiyah biasanya disebut oleh beliau. Para ulama mengatakan Ibnu Taimiyah dengan Al-Mizzi ini seperti sanad dan matan. Ya, sanadnya adalah Al-Mizzi, matannya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Begitulah kehidupan Ibnu Taimiyah. Keluar masuk penjara 7 kali kira-kira. Nah, karena beliau di penjara untuk membuat beliau kapok, jangan menyebarkan sunnah, jangan terlalu vokal mengatakan ini syirik, ini bid'ah, maka semakin dipersempit. Kalau tadinya bisa nulis, dan ini hiburan bagi beliau dan bagi orang-orang yang dipenjara kan, menulis, membaca, di stop, nggak bisa nulis lagi, nggak ada alat tulis lagi. Ya, tadinya bisa bertemu dengan yang lain, berbicara tentang Islam, berdakwah, stop. Ya, sampai pada akhirnya hiburan beliau cuma satu. Apa? Membaca Al-Quran. Beliau tidak perlu mushaf baca Al-Quran kan, hafal beliau 30 juz. Terus dibaca. Sampai kadang-kadang 3 hari khatam, kadang-kadang 4 hari khatam. Ya, kalau kurang dari 3 hari kan tidak mungkin. Ya, Nabi saja belum pernah menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Itu hiburan beliau satu-satunya sampai beliau wafat. Ya. Ini dia gambaran orang yang hatinya luas, ya, dadanya tidak sempit, jiwanya tenang. Di penjara menderita, lapar, tapi mampu memberikan nasihat, mampu memberikan ketenangan justru kepada orang-orang yang tidak sedang di penjara. Luar biasa, luar biasa. Ya. Nah, kenapa antum tahu persis bagaimana beliau ya? Beliau adalah salah satu ulama yang sangat gigih, yang sangat kencang berteriak tentang tauhid asma was sifat. Nah, hari itu sudah mulai ada syubhat. Ya. Berbeda dengan di zaman Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Ats-Tsauri, apalagi sebelumnya Atha bin Abi Rabbah, Tawus, Mujahid, apalagi zaman sahabat, kan belum ada syubhat tentang asma wa sifat. Ya kan? Sejelek-jelek Khawarij yang oleh Nabi dikatakan kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka, Khawarij terima apa tidak kalau Allah bersemayam di atas arsy? Terima apa tidak? Terima. Apakah Khawarij terima kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Terima. Apakah Khawarij terima kalau Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia untuk mencari siapa yang memohon akan aku beri, siapa yang minta ampun akan aku ampuni? Khawarij terima? Terima. Mereka tidak membahas itu.
Yang dibahas oleh Khawarij adalah pelaku dosa besar kafir. Kesalahannya di situ. Walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun zakat, walaupun haji, tapi sekali minum khamar kafir. Kesalahan Khawarij di situ. Tidak berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Artinya untuk sifat-sifat Allah Khawarij mengikuti Al-Quran. Kan itu bertebaran di ayat, di hadis. Oh, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Itu kan firman Allah, sabda Nabi, dibaca oleh Khawarij. Khawarij tidak membahas, artinya menerima apa adanya. Gitu ya. Belum ada syubhat seperti itu. Oleh karena itu para ulama tidak banyak berbicara tentang itu. Ya ngapain? Orang nggak ada yang salah, ya kan? Ya mengikuti pelajaran secara umum. Beda dengan beliau Syekhul Islam, sudah mulai muncul syubhat. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak pernah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah tidak berada di satu tempat, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk Allah tidak punya jari, Allah tidak punya wajah. Disitulah beliau teriak. Tentu berhadapan dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Dan antum tahu hari itu hampir-hampir seluruh kaum muslimin beranggapan bahwa Ahlussunnah adalah Asy'ariyah, Asy'ariyah adalah Ahlussunnah, atau setidaknya dua. Ahlussunnah itu ada dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini luar biasa syubhat ini. Berarti Imam Syafi'i bukan Ahlussunnah, Imam Malik bukan Ahlussunnah, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Abu Bakar, Umar bukan Ahlussunnah. Ya, karena Abu Bakar, Umar tidak kenal siapa Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Para sahabat tidak kenal. Bagaimana para sahabat dikatakan Asy'ariyah Maturidiyah? Luar biasa syubhat ini. Dan itu mendunia bahkan sampai hari ini. Berapa banyak saudara-saudara kita di negeri kita ini yang meyakini bahwa Ahlussunnah dibagi dua, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Luar biasa syubhat ini. Wansirahus sadar, lapang dadanya. Orang yang lapang dada ini bahasa Arab yang insya Allah sama dengan bahasa kita. Insirahus sadar, dadanya terbuka, lapang. Bahasa kita juga memakai seperti itu, lapang dadanya. Orang yang lapang dada insya Allah bahagia. Difitnah, dicaci, dimaki, senyum. Ya, tidak kemudian gemeteran, lalu bikin acara khusus untuk menjawab cacian makian ini. Ya. Ini tidak lapang dadanya. Orang yang lapang dada udah biarin aja, dicaci, dimaki, dihina, dihujat. Yang penting bukan Allah yang menjelek-jelekkan dia. Orang yang lapang dada seperti itu. Kalau dia lapang dada, pintar, cerdas, ngapain dibalas? Ya. Kalau hujah, dalil, data, bolehlah dibalas. Kalau cacian, makian, ngapain? Pernahkah Nabi membalas ketika dikatakan Muhammad gila, Muhammad tukang sihir? Dibalas? Ya enggak. Itu istilah kita recehan. Ngapain dibalas? Ya. Beliau tidak membalas. Sesuatu yang tidak ilmiah itu tidak dibalas. Ada contoh menarik ketika Syekh Yusuf Qaradawi mencanangkan zakat amaliyah, sering diterjemahkan dengan zakat profesi, yaitu dokter, direktur, pilot yang gajinya tiap bulan puluhan juta bahkan sampai ratusan juta, itu harus mengeluarkan zakat tiap bulan, bukan tiap tahun. Itu baru ada ya, setelah 1400 tahun
baru ada pencanangan ijtihad zakat bulanan. Selama 1400 tahun namanya zakat itu apa? Tahunan. Ada istilah apa? Haul. Ada istilah haul. Haul itu kan setahun. Gitu. Ada nisab, ada haul. Dan beliau bawa dalil. Beliau kan bukan orang bodoh, beliau berilmu. Beliau bawa dalil. Di antaranya tentang Umar bin Abdul Aziz yang menarik zakat dari karyawannya. Difahami oleh beliau, difahami oleh Syekh Yusuf, berarti bulanan. Beliau menyangka gaji hari itu sama dengan gaji sekarang. Sekarang gaji kan bulanan. Ya. Dibantah oleh Syekh Albani. Dibantah oleh Syekh Albani bahwa riwayat menunjukkan tahunan. Tahunan. Ya. Jadi tetap Umar bin Abdul Aziz menarik zakat dari karyawan-karyawan pemerintah, pegawai pemerintah tiap tahun, bukan tiap bulan. Terbantahkan sudah. Hujah kedua yang dibawakan oleh Syekh Yusuf adalah hadis tentang haul tidak sahih. Itu dhaif. Dijelaskan oleh beliau begini-begini beberapa poin. Dibantah oleh Syekh Albani sampai belasan dan puluhan poin begitu. Intinya bahwa hadis itu sahih, dibantah. Yang ketiga, Syekh Yusuf mengatakan jika zakat profesi tidak ada, zakat amaliyah tidak ada, pilot, dokter, direktur, dirut yang gaji sebulannya sampai 100-150 juta kok tidak ditarik zakatnya, nunggu setahun. Kasihan petani dong. Kasihan petani dong. Petani baru panen langsung dikeluarkan ya zakatnya. Dan memang seperti itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk yang ketiga ini tidak dibantah oleh Syekh Albani. Kenapa? Ya ini recehan. Gitu. Mosok sabda Nabi dibantah oleh kasihan dong kalau begitu. Kenapa enggak sekalian? Kasihan dong jadi anak perempuan. Dapat warisan cuma separuh dari anak laki-laki. Enggak sekalian begitu. Kasihan dong perempuan, hafal 30 juz, fasih, makhrajnya luar biasa, enggak boleh jadi imam. Ya, padahal makmumnya mayoritas perempuan, yang laki-laki cuma 3, suaminya, abangnya. Ya. Kenapa sih orang sholat di rumah ini? Kenapa enggak sekalian seperti itu? Kasihan dong perempuan, cerdas, hebat, bijaksana, nggak boleh jadi pemimpin. Ya, banyak sekali dong. Kalau akal ra'yu boleh mengalahkan dalil, hancur Islam ini, rusak agama ini. Ya, nggak pas dong, mosok sholat zuhur 4 rakaat. Padahal kan sedang sibuk-sibuknya, ada qobliyah lagi, qobliyahnya bisa 2, bisa 4, ada badiahnya bisa 4 juga, 12. Subuh yang pagi-pagi mestinya kita sekalian olahraga, malah cuma 2 rakaat, badiahnya nggak ada lagi. Rusak agama itu. Kalau ditimbang-timbang pakai akal kita seberapa sih dibanding dengan ilmu Allah, kecerdasan Allah, kehebatan Allah. Maka untuk hujah ketiga ini tidak dibantah, tidak dibahas oleh Syekh Albani. Karena ya tadi ya, recehan, ngapain membahas yang recehan yang nggak ada artinya. Tidak dibahas, tidak dibantah.
Sama seperti orang-orang kafir Quraisy menuduh Nabi gila, majnun, kemasukan jin, kesurupan. Ini anak kecil aja nggak akan percaya. Manusia mulia, manusia seumur hidup belum pernah bohong, akhlaknya luar biasa. Sebelum jadi Nabi nggak ada manusia yang tidak memuji akhlak beliau. Tiba-tiba dibilang kemasukan jin, kesurupan, gila. Yang ngapain dibantah? Dan dikatakan gila hanya karena beliau menyampaikan wahyu ini dari Allah begini, dan mengajak kepada Abu Jahal, Abu Lahab untuk apa? Untuk menyembah Allah satu-satunya, jangan dengan yang lain. Wasuknal firdausi yaumal qiyamah. Ini yang tertinggi. Keuntungan tertinggi mempelajari asma wa sifat adalah masuk surga firdaus. Yang surga tertinggi, yang atap atau istilah kita plafon dari surga firdaus adalah arsy Allah. Disitulah orang-orang yang mempelajari dan memahami, meyakini asma wa sifat. Ini mafhum mukhalafahnya. Bagaimana saudara-saudara kita yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang haji, tapi tidak faham asma wa sifat. Bahkan bukan sekedar tidak faham, menolak kalau Allah kok bersemayam di arsy, di atas arsy. Kalau Allah kok turun ke langit dunia, kalau Allah kok nanti akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah nanti akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Itu semua firman Allah, itu semua sabda Nabi. Bagaimana kita menolak? Hanya karena kita nggak masuk di akal kita. Mosok sih Allah seperti itu? Mosok sih? Ya. Pinteran siapa? Kita apa Nabi alaihi salatu wassalam? Jangan sombong. Ya. Apa yang diucapkan oleh Nabi tidak mungkin salah. Dan seandainya itu kiasan, tangan Allah kiasan, wajah Allah kiasan, jari Allah kiasan, Allah marah kiasan, Allah cemburu kiasan, tentu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara jangan salah paham ya, ini semua kiasan. Enggak ada satupun kalimat yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam yang menyatakan tangan Allah itu cuman kiasan, jari Allah itu cuman kiasan, wajah Allah itu cuman kiasan, betis Allah, telapak kaki Allah cuman kiasan. Tidak ada. Jadi betul-betul hak. Hanya tentu dibatasi oleh ayat yang saya ulang-ulang. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama, yang mirip-mirip dengan Allah. Jadi maksudnya tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun, wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun, jari Allah tidak sama dengan jari siapapun, dan seterusnya. Ya. Dan jangan pula mengatakan apa? Jangan pula mengatakan fisik. Oh, berarti Allah punya fisik. Enggak. Mana ada fisik jisim? Kalau tangan kita, wajah kita, jari kita itu fisik jisim, iya. Tangan Allah, wajah Allah, jari Allah jangan dibilang fisik, jangan dibilang jisim. Pokoknya tangan Allah titik, wajah Allah titik. Ya, seperti apa wallahu a'lam. Adakah mirip-mirip dengan tangan kita? Enggak ada mirip-miripnya sama sekali. Adapun tangan itu apa? Jangan ditanya. Ya. Kelas 5 SD, bahkan kelas 4 SD, bahkan anak TK tahu tangan itu apa. Ngapain dibahas? Ya, tangan Allah punya tangan. Semua orang tahu tangan itu dipakai untuk apa. Jangan dibahas. Yang dibahas adalah tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun. Ya, tidak ada mirip-miripnya.
sebagaimana kaki kita dengan kaki Gunung Semeru, kaki Gunung Galunggung, kan nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Padahal gunung makhluk, kita juga makhluk, nggak ada mirip-miripnya. Apalagi Allah bukan makhluk, kita makhluk, lebih nggak ada mirip-miripnya. Jadi kalau mengatakan kalau Allah punya tangan berarti sama dengan kita dong, berarti dia yang mirip-miripin. Kalau Allah punya wajah jadi sama dengan kita dong, katanya walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Kenapa jadi mirip? Siapa yang mirip? Ya. Cuman namanya doang yang sama, bentuknya, warnanya, keindahannya, besarnya, ukurannya, nggak ada mirip-miripnya. Ya. Ambil contoh surga misalnya, ya. Ambil contoh surga. Adakah mirip-mirip antara keindahan dunia ini dengan keindahan surga? Adakah miripnya? Tidak ada. Adakah kemiripan antara kenikmatan makanan dunia dengan makanan surga? Adakah kemiripan? Tidak ada. Tidak ada mirip-miripnya. Jadi luar biasa beda jauh. Ya. Adakah mirip-miripnya kecantikan wanita di dunia dengan wanita di surga, bidadari? Enggak ada. Kalau ada, batal sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa? Ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu belum pernah terlihat oleh mata siapapun, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Indahnya, merdunya, bunyi-bunyian surga, suara di surga, nyanyian di surga, nggak ada mirip-miripnya dengan di dunia ini. Di dunia ini suara yang paling luar biasa suara siapa? Masih ingat? Di dunia ini suara yang paling merdu. Kalau suara ini menggema, bersuara, jangankan manusia, hewan-hewan saja diem. Ya, kan kita tahu ada hewan-hewan tertentu, ular misalnya, itu akan diam dengan suara-suara tertentu yang merdu. Ya. Nah, kalau suara ini terdengar, hewan-hewan itu diam. Saking merdunya, saking indahnya. Suara siapa? Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud alaihi salatu wassalam, luar biasa suara beliau. Ya. Bagaimana dibanding dengan kemerduan, keindahan suara di surga? Enggak ada apa-apanya suara Nabi Daud. Enggak ada apa-apanya. Kalau ada apa-apanya batal sabda Nabi, ma'ainun wala udhunun sami'at. Belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Ya. Apalagi penyanyi-penyanyi hari ini. Banyak diantara penonton sampai pingsan karena saking merdunya suaranya. Enggak ada apa-apanya dengan suara Nabi Daud. Nabi Daud suaranya enggak ada apa-apanya dengan nyanyian kemerduan suara di surga. Satu lagi, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbayangkan di hati siapapun. Terbayangkan saja enggak pernah. Padahal membayangkan, menghayal gampang apa sulit? Menghayal sesuatu gampang apa sulit? Gampang sekali, namanya juga menghayal. Ya. Apa sih yang nggak bisa dihayalkan? Ya. Naik motor gede, kecepatan 1000 km per jam, yo nabrak gunung, habis nabrak ketawa-ketawa. Ya. Namanya juga menghayal, ya kan? Namanya juga menghayal bisa. Untuk surga nggak bisa. Untuk surga nggak bisa. Coba antum menghayal apa keindahan yang nggak masuk akal. Begitu masuk surga, ya hayalan saya nggak ada apa-apanya. Ketika antum berhayal, ya loncat sana, loncat sini, sekali loncat ribuan kilometer, namanya juga menghayal. Ya.
Begitu sampai surga, nggak ada apa-apanya hayalan saya dulu. Bagaimana keindahan, kelezatan, kenikmatan surga. Bagaimana kita lupakan tempat seperti ini. Hanya gara-gara kita silau dengan apa yang kita saksikan, kita dengar hari ini. Yang uang ratusan juta, miliaran, triliunan, sampai membuat kita lupa ada satu tempat yang menunggu kita. Tempat itu tidak bisa dibayangkan keindahannya. Selezat, senikmat apapun khayalan kita, belum sampai kelezatan surga. Kita lupakan betapa ruginya, betapa bodohnya, betapa jahilnya. Ya. Dan ini sudah tujuan tertinggi. Ketika ini tercapai, maka yang lainnya nggak tercapai, nggak ambil pusing, nggak sedih sama sekali. Pengen jadi dokter nggak kesampaian, pengen jadi insinyur nggak kesampaian, pengen jadi orang kaya nggak kesampaian, pengen punya rumah nggak kesampaian. Ya, kontrak sampai mati di kontrakan. Ya. Tapi akhirnya masuk surga Firdaus, itu nggak ada penyesalan sedikit pun. Ketika keinginan dia di dunia nggak ada yang kesampaian, tapi akhirnya dia masuk surga Firdaus, maka tidak ada penyesalan sedikit pun, nggak ada kesedihan sedikit pun. Ya. Kalau kita sekarang kaya raya, pejabat tinggi, menteri bahkan, ingat masa lalu waktu kecil miskin, masih ada sedih-sedihnya barangkali. Ya, masih disayangkan kadang-kadang mengingat masa lalu. Adapun sampai di sana ketawa, mentertawakan bagaimana kehidupan di dunia itu. Betapa betul-betul mainan doang, betul-betul mainan. Ya. Kita bisa merasakan ketika kita sudah masuk surga, apalagi neraka. Oh, waliyadzubillah. Ya. Hidup yang cuman permainan doang mengakibatkan kita disiksa di neraka selama-lamanya, waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Wan nadharu ila wajhillahil karim. Setelah masuk surga Firdaus, apa keuntungan dari mempelajari asma wa sifat? Melihat wajah Allah, melihat wajah Allah. Kita melihat wajah Allah seperti kita melihat bulan purnama. Bukan wajah Allah seperti bulan purnama, bukan wajah Allah mirip-mirip bulan purnama, bukan. Tapi cara kita melihat Allah, sifat kita melihat Allah, itu seperti kita melihat bulan purnama. Apa? Indah, tidak menyilaukan, tidak berdesak-desakan. Beda kalau kita nonton konser misalnya, nonton pertunjukan misalnya, ada kalanya berdesak-desakan. Melihat wajah Allah tidak berdesak-desakan, sebagaimana kita melihat bulan purnama. Mana ada orang melihat bulan purnama berdesak-desakan? Orang bisa dilihat dari ujung timur, ujung barat, selatan, utara. Ya. Tidak menyilaukan. Kalau melihat matahari kan menyilaukan tuh. Melihat bulan purnama tidak menyilaukan. Begitulah kira-kira melihat wajah Allah. Dan ini menjadi puncak kenikmatan. Ketika kita merasa nikmat luar biasa, menikmati hidangan surga, cemilan surga, bidadari surga, begitu melihat wajah Allah, ini jauh lebih nikmat, lebih lezat. Puncak dari kenikmatan. Bagaimana Allah Rabbul Alamin, bukan makhluk, satu-satunya khalik, menampakkan wajahnya di hadapan kita.
wal fawzu biridhahu wan najah, dan mendapatkan keuntungan berupa ridha Allah. Dan ini otomatis ya, antum jangan kena syubhat sebagian tarekat-tarekat sufia, ngapain surga, yang penting ridha Allah ya, jangan takut neraka, takutlah murka Allah. Ini keliru besar, ini salah, ini jahil. Kenapa? Otomatis ketika kita masuk surga, otomatis kita mendapatkan ridha Allah. Ketika kita diridhai oleh Allah, otomatis masuk surga. Ketika kita dimurkai oleh Allah, otomatis masuk neraka. Ketika kita masuk neraka, otomatis dimurkai oleh Allah. Jangan dipisahkan ya. Karena ridha Allah, murka Allah itu bukan apa ya, bukan abstrak seperti di dunia ini ya. Untuk di akhirat real, ridho Allah itu real. Apa? Bidadari cantik, makanan lezat, minuman nikmat, kehidupan yang kekal, itulah ridho Allah real. Begitu juga murka Allah. Murka Allah itu apa sih? Api menyala-nyala, siksaan, itulah murka Allah. Beda dengan di dunia ini ya kita lihat saja, kita yakin, nggak ragu sedikit pun, siapa yang lebih diridhoi, yang diridhoi oleh Allah, kaum muslimin di Palestina apa Yahudi? Siapa yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, kaum muslimin di Palestina apa Yahudi? Ya tentu kaum muslimin lah. Masa kita ragu dengan Al-Quran, Sunnah? Tapi keadaan ya, yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, kaum muslimin yang sujud, yang ruku, yang bertauhid, malah hancur-hancuran, dibombardir tanpa makanan, tanpa minuman. Yang bangsa kera dan babi, bangsa al-maghdubi alaihim, sekarang sedang berpesta pora, membunuh, menyiksa, membikin kaum muslimin menderita. Dan itu disaksikan oleh Allah. Allah tidak buta kan? Kenapa? Karena ridha Allah belum real hari ini, nanti di akhirat baru ya. Bagaimana Yahudi akan menderita selama-lamanya di neraka kalau mereka tidak masuk Islam, sementara kita semua menangis, kaum muslimin bersedih, menangis, menyaksikan saudara-saudara kita seperti itu, tapi kita nggak tahu ya, yang sudah meninggal sedang senyum, sedang nikmat, sedang merasakan kelezatan janji Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian sangka orang-orang yang mati di jalan Allah, mati syahid itu mati, jangan dibilang mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Justru mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rizki. Sayang wahyu sudah putus. Dulu ketika wahyu belum putus, Jibril masih bolak-balik langit bumi, bumi langit, bolak-balik Jibril membawa wahyu dari Allah ke Rasul, dari langit ke bumi. Itu ada beberapa sahabat yang mati syahid, sudah mati mendapatkan kenikmatan surga, nitip salam pada Nabi dan para sahabat ya, sampaikan ya Allah. Itu dulu wahyu belum putus, dan sempat dibaca oleh Rasul dan para sahabat ketika sholat. Artinya menjadi ayat Al-Quran ya. Angkot balagna, ya Allah sampaikan salam kami kepada Rasul dan para sahabat yang masih hidup, bahwa kami mendapatkan ridhomu, kenikmatan darimu, sampaikan. Sempat dibaca itu sebagai ayat. Kemudian mansuh, itu masih ingat mansuh ya? Jadi mansuh itu ayat-ayat yang dihapus. Dihapus itu kadang dihapus lafadznya, tapi hukumnya masih berlaku. Seperti rejam kan, hukum rejam kan sampai hari ini masih ada. Artinya ketika satu negeri muslim menerapkan syariat Islam, ada hukum rajam bagi
pezina sementara dia sudah pernah menikah. Dulu ada ayatnya, ya, wasyaikhu wasyaikhatu farjumuhuma idza zanaya farjumuhuma albittah. Laki dan perempuan tua, maksud tua di sini sudah pernah menikah, ya, jika berzina maka rajamlah. Itu ayat Al-Quran. Nah, ayat itu dimansuh, diangkat, sudah tidak menjadi ayat Al-Quran lagi, tapi hukumnya masih berlaku sampai hari ini. Ada hukumnya sudah tidak berlaku, tapi ayatnya masih ada. Ayatnya masih ada, hukumnya sudah tidak berlaku. Akhir surat Al-Baqarah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah. Ayat itu kan masih berlaku, masih kita baca kan, masih ada di Al-Quran, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Ya, panjang penjelasan tentang ini. Satu lagi, ayatnya, lafadznya sudah tidak ada, hukumnya juga sudah tidak ada. Tentu sulit untuk mencontohkan ini, ya. Maka tidak tertutup kemungkinan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita ketika dibombardir oleh Yahudi lalu mati syahid, Allah tempatkan di surga, ya. Mereka memohon, ya Allah sampaikan, ya, mereka tidak tahu bahwa kami sudah bersenang-senang, ya, ditembak, dibom, sakit sebentar, habis itu mati, berhadapan dengan Allah, dosa-dosanya diampuni, apalagi anak-anak, ya. Sementara bagi Yahudi nggak ada seperti itu, kan? Bagi kaum muslimin di sana ada harapan, bahkan barangkali banyak yang berharap, ya. Barangkali hari ini saya bertemu dengan Allah, karena kan bom terus, ya kan? Barangkali hari ini saya bertemu dengan Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi, diampuni dosa-dosaku, ya. Selama ini mungkin, ya, banyak berbuat bid'ah misalnya, kan tidak semua orang paham, ya, tapi mereka beriman, mereka muslim. Selama ini banyak berbuat maksiat, tapi karena mati syahid, janji Allah tidak mungkin ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa siapa yang mati syahid akan aku ampuni semua dosanya, ya. Yahudi tidak ada prinsip seperti ini, karena memang mereka tidak yakin agamanya itu benar, mereka nggak yakin. Bahkan para pendeta, para pastor mereka, tokoh mereka yakin betul yang benar adalah Islam, cuma disembunyikan, tidak mau mengakui. Baghyam bainahum, karena iri. Kenapa Nabi terakhir kok Bani Ismail, sementara ribuan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya Bani Israel, semuanya Bani Israel. Kenapa ini tiba-tiba Bani Ismail? Iri mereka, ya. Kan dari mulai setelah Nabi Yusuf, ya, Nabi Musa, Yahya, Zakaria, semuanya Bani Israel. Ini tiba-tiba Bani Ismail. Mereka nggak mau terima kenyataan ini. Maka walaupun mereka yakin betul bahwa Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir, bahwa tahu persis, bahkan sebelum itu kan mereka memohon, ya Allah, mana janjimu ya Allah, katanya engkau akan utus Nabi terakhir, mana ya Allah, agar kami bisa bersama dia melawan orang-orang itu. Yang ditunjuk siapa? Khazraj dan Aus. Ini luar biasa. Begitu muncul Nabi terakhir, justru Khazraj dan Aus, orang-orang Ansor yang beriman, mereka justru kufur. Ini rahasia takdir. وَالنَّجَاةُ مِنْ سُخْتِهِ وَعَذَابِهِ. Salah satu keberuntungannya lagi adalah selamat dari murka Allah, selamat dari azab Allah. Ini mahal sekali, sangat mahal sekali. Sama sekali tidak diazab, sama sekali. Lah, bukankah
wa in minkum illa wariduha, tidak ada di antara kalian wahai seluruh manusia kecuali pasti akan warid di jahanam, di neraka. Berarti semua kita pasti masuk neraka, cuma nanti diselamatkan. Ini salah paham. Bahwa semua orang pasti akan ke jahanam, betul. Betul. Semuanya, termasuk Abu Bakar, Umar, pasti akan ke jahanam. Tapi bukan disiksa. Kan itu ayatnya, masuk ayat salah. Wa im minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian yang tidak warid. Warid yang dimaksud masuk, mendekat, melihat. Disiksa? Tidak. Sebab kalau disiksa pasti kalimatnya adalah yu'adzab atau uzib, akan diazab, ya. Enggak diazab, tapi mendatangi, ya. Jadi kita semua, seluruh kaum muslimin akan mendatangi jahanam, akan mendatangi neraka. Disiksa? Tidak. Ngapain? Melihat. Justru itu tambahan kenikmatan, ya. Kita masuk ke jahanam tapi tidak disiksa, melihat. Ini dulu yang nyaci maki saya nih, gitu ya. Ini dulu yang ngata-ngatain saya sesat nih, ini dulu yang ngata-ngatain saya Wahabi nih, ini dulu yang dolim sama saya, tambah nikmat. Dulu yang bilang Islam teroris nih, ya kan? Nikmat. Ya, berapa banyak tokoh kafir yang hari ini kita benci sekali, yang dengan dia ribuan kaum muslimin menderita, terbunuh. Nanti kita melihat dia di neraka, kayak apa puasnya kita, kayak apa nikmatnya, lezatnya kita. Begitu kira-kira. Jadi tetap semuanya masuk ke jahanam, tapi bukan untuk disiksa, ya. Kan ada cerita dhaif, ya. Jangankan kita, Rasul aja di neraka disiksa juga, tapi jempolnya doang, ya, sekejap misalnya. Ini batil sebatil-batilnya riwayat ini, ya. Dan bertentangan dengan riwayat sahih, sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. Ada 70.000 umatku yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Bighairi hisabin wala adzabin. Betul-betul, ya jangankan diazab, dihisab saja tidak. Dihisab saja tidak. Sini, hartamu berapa? Ini mau berapa? Hisab enggak. Kayak apa mulianya orang ini, kayak apa bahagianya orang ini, ya. Dan mungkinkah kita masuk ke 70.000 ini? Mungkin. Karena yang 70.000 itu tidak disebut bahwa harus hafal Al-Quran minimal 15 juz, 10 juz, enggak. Kalau itu tentu banyak dari kita yang tidak mampu. Harus tahu kaidah tafsir, enggak. Harus tahu kaidah usul fikih, enggak. Yang pernah membangun ratusan masjid, enggak juga. Syarat untuk menjadi 70.000 yang tidak akan dihisab dan tidak diazab, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Cuman 4. Dan 4-4-nya ini bukan amal, bukan mengerjakan, justru meninggalkan, ya. Kalau sholat kan jelas melakukan, saum, zakat, haji kan melakukan sesuatu kelihatan. Ini enggak. Humul ladina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Jadi saking yakinnya dengan pertolongan Allah, ngapain minta diruqyah? Kalau mau ruqyah sendiri, gitu ya. Oleh karena itu
kalau saudara kita perlu diruqyah, segera ruqyah, jangan nunggu dia minta. Sebab kalau dia minta, ya keluar dari 70.000. Kan syarat untuk masuk 70.000 ini, dia tidak pernah minta diruqyah. Maka adanya ruqyah center ini berbahaya, karena kan merangsang, memancing kaum muslimin untuk minta diruqyah kan. Ketika ada sesuatu di badannya, ketika di rumahnya ada sesuatu, datang ke ruqyah center ini, minta diruqyah kan. Bahaya ini, merugikan sekali. Wala yaktawun, dan tidak berobat dengan kai. Intinya pengobatan yang yang tidak masuk akal ya. Pengobatan klinik gitu, ngobatin dari jarak jauh, ngobatin pakai pengobatan yang masuk akal kan dokter atau tabib, mungkin herbal, dipijit, diurut ya. Bukan ditiup-tiup. Kalau ditiup-tiup ya doa itu ya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun ya, dia hanya bertawakal kepada Allah ya. Jadi pasrah kepada Allah. Dan tidak tatoyur. Tahu tatoyur ya? Gara-gara saya pindah rumah sini nih, gara-gara saya punya istri dia nih, gara-gara saya nanam pohon ini nih, gara-gara rumah saya nomor sekian nih. Tatoyur seperti itu. Jadi menganggap sial karena sesuatu dan itu tidak masuk akal ya. Gara-gara saya numpang mobil, saya naik mobil angkot yang sopirnya ugal-ugalan, akhirnya tabrakan, saya celaka. Tatayur apa tidak? Tidak. Karena memang itu asbab. Sopir yang ugal-ugalan, remnya nggak pakem, itu asbab. Maka mengatakan itu sebagai asbab tidak tatayur, tidak dosa. Tentu kita yakin itu adalah kehendak Allah ya. Tapi itu asbab. Beda kalau saya jualan gak laku-laku, padahal harga sudah murah, pelayannya bagus, tempatnya bersih. Gara-gara apa? Gara-gara ruko saya nomor 13. Nah, tatayur apa tidak? Tatayur ini gak masuk akal. Apa hubungannya angka 13 dengan dagangan kita tidak laris? Kan nggak ada hubungannya, bukan asbab. Kita jadikan asbab, itulah syirik, itulah tatayur. Jangan pernah seperti itu. Jangan pernah. Jangan salah faham dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Lau kana syu'mu fa fis thalatha. Seandainya ada kesialan, itu ada di 3. Kendaraan, rumah, istri. Tapi sekali lagi, seandainya, berarti nggak ada. Seandainya ada, seandainya kesialan itu ada, maka ada di 3: istri, kendaraan, rumah. Tapi ya nggak ada. Maka jangan pernah mengatakan saya sial gara-gara nikah dengan dia, saya sial gara-gara rumah di sini, sakit-sakitan, bisnis bangkrut. Jangan, itu cuma seandainya. Mirip-mirip dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, lau kuntu amiran, seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, maka akan aku perintahkan para istri sujud kepada suami. Bolehkah istri sujud kepada suami? Nggak boleh, kan Nabi bilang seandainya. Seandainya sujud kepada manusia itu boleh, maka pasti akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Bukan para anak untuk sujud kepada orang tua ibunya, enggak, tapi istri kepada suami. Nah, kewajiban anak kepada orang tua besar sekali. Kewajiban istri terhadap suami jauh lebih besar dari kewajiban anak kepada orang tua. Buktinya sabda Nabi,
ya. Tapi itu seandainya, maka tidak boleh. Wal qalbu idza itma'anna bi anna Allah wahdahu rabbuhu wa ilahuhu wa ma'buduhu wa malikuhu wa anna marja'ahu ilaihi hasuna iqbaluhu alaihi. Karena ketika seorang tenang, yakin, mantap bahwa Tuhan dia satu-satunya adalah Allah, ilahnya, Rabbnya, maliknya, sembahannya, dan satu-satunya tempat kembali adalah Allah, maka dia akan mantap menghadap kepada Allah, gitu. Wajadda wajtahada, dia akan bersungguh-sungguh. Kenapa orang tidak bersungguh-sungguh, malas-malesan, kadang berjamaah, bangun subuh berat? Karena dia tidak yakin, keyakinannya rapuh, pelajarannya tentang asma wa sifat sedikit, ya. Maka betapa pentingnya belajar asma wa sifat. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.